Hari ini Kejaksaan melakukan. Oke guys, kita ada di Kejaksaan Negeri Bengkulu, di mana hari ini kita mengikuti giat Kejari, yaitu memusnahkan barang bukti atas putusan pengadilan. Oke, ikuti terus liputan hari ini, tetap di Cacam Nian. Cacam Nian. Jadi begini, hari ini Kejaksaan melakukan pemusnahan barang bukti ya atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tadi 258 perkara yang bermacam-macam juga ininya sumber perkaranya. Dan sebenarnya ini kewajiban Kejaksaan selaku eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kewajiban kita untuk memusnahkan barang bukti, dan kegiatan hari ini juga menunjukkan akuntabilitas kita Kejaksaan kepada publik bahwa bunyi putusan dimusnahkan itu kita melaksanakan benar-benar pemusnahannya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat misalnya atas barang bukti berupa narkoba, kita musnahkan, bentuknya tadi dihancurkan, dicampurkan air sehingga tidak ada fungsinya. Besi-besi tadi kita gerinda ya, potong kecil-kecil, nanti kemudian ditanam biasanya tindak lanjut. Terus kemudian ada yang ilegal, barang-barang ilegal atau barang bukti lainnya yang kita bakar tadi, kita musnahkan, sehingga semuanya nanti tentu saja dengan berita acara sesuai prosedur. Ke TNI untuk tindak lanjut karena itu senjata ilegal, rakitan ya, jadi bukan senjata resmi. Ada langkah lain Bu dari Kejaksaan untuk barang buktinya untuk tahun-tahun berikutnya Bu? Oke. Daripada dimusnah ini ada langkah lain? Jadi gini, memang yang namanya barang bukti itu statusnya pertama dia nanti bisa dirampas untuk dimusnahkan. Bisa juga dia barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, bisa juga dirampas untuk negara ya, dalam konteks pemulihan aset. Nah, sebenarnya upaya programnya Kejaksaan berikutnya adalah memilah barang bukti tadi mana yang kemudian bernilai ekonomis dan sebagai bagian dari pemulihan aset gitu. Misalnya kita melihat kalau pada perkara narkotika seringnya itu ada handphone. Jadi handphone ini bernilai ekonomis yang bisa dirampas untuk negara kemudian dilelang gitu ya. Jadi kita perlu melakukan upaya bahwa tidak semua barang bukti kemudian harus distatuskan. Tapi ada barang bukti yang memang kemudian itu harus dimusnahkan berdasarkan undang-undang gitu. Jadi sesuai juga dengan karakter perkara ya. Misalnya kalau narkotika ya pasti harus dimusnahkan, atau obat-obat yang ilegal ya harus dimusnahkan, kosmetika yang terlarang ya harus dimusnahkan. Jadi tinggal kualifisirnya aja ya. Gitu. Nah itu tadi pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan Kejari Bengkulu. Dari Bengkulu. Nah ini bekasnya. Masih berasap. Ini kalau asapnya dihirup bisa mabuk. Oke. Bisa mabuk. Itu dulu dari kita. Ikuti terus perjalanan pemburu TKP di BDTV yang Cacam.